Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel Belajar dari Film. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan film Weapons, karena ini video pertamaku di YouTube, jadi aku mau sharing dan cerita tentang alasanku kenapa buat channel ini dan tujuan channel ini sebenarnya apa. Oke, kalau kalian klik video ini, berarti kita punya satu kesamaan nih. Kita sama-sama suka nonton film. Tapi kalian pernah nggak pada saat nonton film, kalian sebenarnya ingat sama beberapa detail yang kalian suka? Misalnya kayak adegannya, dialognya, ataupun karakternya. Tapi ketika film selesai, kita seketika lupa sama detail-detail tersebut. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, sebenarnya banyak hal yang kita bisa pelajari dari detail-detail yang kita nonton di film tersebut. Misalnya kayak film horor nih. Banyak orang bilang kalau film horor itu cuman untuk nakut-nakutin orang aja. Tapi kalau misalnya kita perhatikan lebih detail, film horor ini kadang ngajarin tentang rasa trauma, rasa bersalah, ataupun ngajarin tentang gimana cara orang ngatasin ketakutannya. Atau misalnya yang lain film action, terkadang ngajarin tentang loyalitas, pengkhianatan, ataupun pilihan moral yang sulit di antara karakternya. Nah, mau apapun itu filmnya, selalu ada nilai baik yang bisa kita ambil. Dan sekarang ini ya, aku percaya kalau tren konten itu lagi berubah nih. Konten-konten edukasi sepertinya lebih diminati nih oleh orang lain. Makanya dengan aku buat channel dan video ini, aku ingin turut aktif belajar bareng dengan kawan-kawan semua dari media yang paling kita sukai, yaitu film. Karena pertanyaannya, siapa sih yang nggak suka film? Iya kan? Pasti semua orang di dunia ini punya film favorit dalam hidupnya. Jadi, kenapa nggak kita jadikan aja film sebagai media untuk kita belajar bareng? Jadi, kalau kalian suka film, tapi kalian mau dapat insight baru yang lebih dalam, lebih detail tentang film yang kalian suka, yuk kawanin aku di channel ini. Karena di channel ini kita nggak cuma nonton film, tapi kita belajar dari film. Film Weapons ini dimulai dengan kejadian yang aneh. Kalian bayangin aja nih, jam 2.17 pagi, tiba-tiba ada 17 anak kecil yang hilang secara bersamaan di sebuah kota kecil di Amerika Serikat. Dan yang bikin makin serem, gak ada tanda-tanda penculikan, gak ada kaca pecah, gak ada pintu jebol, dan gak ada jejak ban mobil. Semua kamar mereka kosong gitu aja. Satu-satunya petunjuk, anak-anak itu terakhir kali kelihatan lari ke dalam kegelapan dengan gaya yang benar-benar bikin merinding. Tubuh mereka tegak lurus, tangannya menjuntai ke bawah kayak orang yang lagi bawa tas berat yang gak kelihatan. Semua gerakannya sama persis. Kalian bayangkan rame-rame lari dengan cara kayak gitu, terus menghilang. Serem kan? Nah, karena nggak ada jawaban yang jelas, warga mulai nyari-nyari kambing hitam nih. Dan biasanya kan gitu ya, kalau orang lagi takut, pasti gampang buat nuduh orang yang beda. Di sini ada dua karakter yang kena getahnya. Bu Justin Gandy, guru yang sebenarnya paling peduli sama murid, dan Pak Markus, kepala sekolah yang benar-benar niat buat jagain anak-anak murid. Tapi bukannya dihargain, mereka malah dituduh macam-macam. Empati mereka justru dipelintir jadi bukti bersalah. Lama-lama, rasa takut warga berubah jadi kebencian. Mereka mulai ngelakuin hal-hal kejam tapi tetap ngerasa diri mereka benar. Kayak ini demi kebaikan kita semua. Padahal ya, sebenarnya cuma pelampiasan aja. Nah, disinilah film ini nunjukin sisi gelap manusia, gimana gampangnya kita membenarkan tindakan buruk kalau lagi panik atau tertekan. Tapi, plot twist paling besar muncul pas akhirnya ketahuan siapa dalangnya. Dan ternyata bukan guru, bukan kepala sekolah, bahkan bukan orang luar kota. Dalangnya adalah seorang nenek yang kelihatannya biasa aja, namanya Gladys. Tapi ternyata dia penyihir. Gladys pakai ilmu hitam buat ngisep energi hidup anak-anak itu dan ngendaliin mereka. Jadi anak-anak ini gak mati, tapi jadiin semacam baterai hidup yang terjebak di ruang bawah tanahnya. Gila kan? Dan di sini ada satu anak, Alex, yang jadi kunci. Alex ngelihat sebagian dari apa yang terjadi, dan di momen klimaks, dia berani ngebalik mantra si Gladys. Dengan keberanian plus sedikit trik dari ritual gelap itu,
Alex berhasil ngelepasin teman-temannya. Akhirnya Gladys kalah. Tapi film ini nggak ngasih kita ending yang happy-happy banget sebenarnya. Walaupun beberapa anak selamat, luka batin dan trauma di komunitas itu udah keburu dalam. Kepercayaan udah hancur. Banyak orang sadar mereka udah nuduh dan nyakitin orang baik. Jadi, meskipun misteri hilangnya anak-anak terjawab, tetap ada rasa getir di ujung film. Dan menurutku ini sih yang bikin Weapons ini beda dari horor biasa. Bukan soal monster atau hantu, tapi nunjukin gimana ketakutan bisa bikin orang berubah jadi monster buat orang lain. Dan di titik inilah kita juga paham kenapa film ini diberi judul Weapons. Senjata itu bukan hanya benda tajam atau senapan. Senjata itu bisa berupa manusia, terutama anak-anak yang dipaksa menjalani hidup bukan sesuai mimpinya, tapi sesuai ambisi orang lain. Kalau kita nonton film Weapons, sebenarnya ada satu hal yang bikin film ini terasa lebih mengganggu dan menyeramkan dibanding film horor biasa lainnya. Bukan karena monsternya, bukan karena hantunya, bukan karena jump scare-nya. Tapi film ini nunjukin kalau ada sisi gelap psikologi manusia yang mungkin saja tanpa kita sadari hal ini terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita mulai dengan teori psikologi manusia yang disebut dengan social identity theory. Jadi teori ini bilang kalau misalnya otak kita ini punya kebiasaan untuk membagi dunia menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompoknya kita, yang isinya adalah orang-orang yang kita anggap baik atau orang-orang yang kita anggap satu kubu sama kita. Dan kelompok kedua adalah mereka, yaitu isinya orang-orang yang kita anggap mencurigakan, orang-orang yang kita anggap ancaman, atau orang-orang yang kita anggap tidak sepemikiran sama kita. Nah, di dalam film Weapons, hal ini sebenarnya kelihatan sekali pada saat ibu guru Justin Gandy tiba-tiba disalahkan dan dijadikan kambing hitam oleh komunitas atas hilangnya 17 anak murid di kelasnya. Padahal nggak ada bukti cukup kuat tuh untuk membuktikan kalau Bu Gandy bersalah. Nah, karena dia dianggap berbeda dan berada di luar kelompok komunitas butuh seseorang untuk disalahkan dan ibu guru Gandy jadi targetnya. Bagian yang paling tragis dari film Weapons ini, ada yang namanya disebut sebagai the empathy trap. Orang yang paling peduli malah orang yang paling mudah dijadikan korban. Ibu guru Justin hancur karena dia peduli sama anak-anak yang hilang. Marcus, si kepala sekolah, niat baiknya malah dipelintir jadi sesuatu yang mengerikan. Nah, di film ini empati itu bukan jadi kekuatan, malah dijadikan senjata untuk menghancurkan orang-orang yang baik. Dan inilah sebenarnya alasan kenapa film Weapons lebih mengerikan dibanding dengan film horor yang lain. Di film ini tuh nggak ada hantu, nggak ada jump scare, nggak ada monster. Tapi film ini ciptakan monster yang ada dalam diri kita. Film ini seakan bilang kalau sebenarnya bahaya yang mengintai komunitas itu bukan berasal dari luar, tapi dari dalam. Pada saat kita milih untuk buang empati, buang logika, demi rasa aman dan demi terlihat benar di mata kelompok. Kalau kita perhatikan, setiap anak yang lari di film ini punya gaya yang sama. Badannya tegak, tangannya lurus ke bawah, memuntuk huruf V, seolah-olah lagi bawa tas belanja yang berat. Tapi pas diperhatikan, kelihatannya aneh kan? Tapi ternyata gaya lari ini bukan sembarangan. Jack Krager, penulis naskahnya, memang sengaja bikin anak-anak berlari seperti itu. Inspirasinya datang dari sebuah foto legendaris yang mungkin kalian pernah lihat. Foto seorang anak perempuan berusia 9 tahun berlari tanpa pakaian. Wajahnya penuh ketakutan setelah desanya di Vietnam terkena serangan bom napalm tahun 1972. Foto ini dikenal dengan nama The Terror of War, atau lebih sering disebut Napalm Girl. Foto ini jadi simbol perang yang paling membekas di abad ke-20. Bukan cuma karena horornya, tapi karena memperlihatkan kepolosan seorang anak kecil yang tiba-tiba harus menghadapi mimpi buruk perang. Nah, gaya lari itulah yang coba dihidupkan kembali di film Weapons. Anak-anak di film ini berlari dengan poster yang sama. Bukan sekedar detail visual, tapi sebagai pengingat betapa mengerikannya kehilangan rasa aman, bahkan di lingkungan yang seharusnya paling melindungi, yaitu rumah dan komunitas. Nah, itu dia cerita dan pelajaran yang ada di film Weapons. Kalau kalian gimana? Ada nggak bagian atau hal di film ini yang bikin kalian mikir? Kalau ada, coba tulis di kolom komentar ya, dan kita nanti
akan diskusi bareng-bareng di sana. Dan kalau kalian suka diskusi tentang film seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kita bisa belajar bareng-bareng dari film. Karena di sini kita nggak hanya nonton film, kita belajar dari film. Dadah.